Assalamualaikum Sobat Unsap TV, kembali di obrolan kampus berpengetahuan yang selalu bergizi, memotivasi, dan syarat dengan edukasi. Bersama saya Dani Indrajuna dan partner ngobrol saya kali ini ada Pak Dr. Dian Sukmara MPD. Wilujeng Sumping, Dok. Ya, Selain berprofesi sebagai pendidik, beliau menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam 11 April. Ya, Pak? Iya, Dan betul. selain itu juga beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang. Betul ya, Dok Iya, ya? iya, betul. Oke. Dan perlu diketahui juga, beliau pernah terpilih sebagai guru teladan di Sumedang dan Jawa Barat. Tahun berapa itu, Dok? 94 itu. Tahun 94 ya. 94, iya. 94. Saya lulus SMA tahun 93, 94 baru kuliah tingkat 1 ya. Ini sudah jadi guru teladan ya. Dan hingga sekarang selalu melahirkan karya-karya baik itu tulisan ataupun inovasi yang lahir dari buah pemikiran untuk kemajuan Kota Sumedang pada khususnya dan juga Indonesia. Itu emang selalu ini ya, selalu terprogram untuk membuat karya-karya tulis atau iya. inovasi, Dok, atau Ya. gimana? Sebenarnya inovasi itu kan saya punya prinsipnya itu bagaimana kecerdikan, kecermatan kita dalam mengamati fenomena-fenomena sosial kultur yang ada di tengah masyarakat, dan kita dengan berupaya untuk mencermatinya itu kadang muncul ide-ide yang sekiranya keterpanggilan kita untuk dapat kiranya memberikan satu pemikiran-pemikiran apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, gitu. Berarti harus selalu kritis ya, Dok? Nah, gitu. Kira-kira seperti demikian ya. Ada kekuatan kritis. Yun. Oke, makanya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami nih bisa menghadirkan Bapak Dr. Dian Sukmara ini di obrolan kali ini. Dan tentunya kami membawa misi nih, Dok, untuk lebih mendekatkan salah satu tokoh di Sumedang dengan para sobat Unsap TV. Nggak apa-apa ya, Dok ya? Enggak. Tapi enaknya saya manggilnya apa nih? Pak Dian aja lah. Pak Dian Pak aja. Dian aja, iya. Nggak usah dokter. Nggak Apalagi usah. dokter ya, enggak ya? Iya. Oke, Pak Dian Jadi aja. dokter anak. Oke, tadi kan selain berprofesi sebagai pendidik ya, kemudian juga ketua sekolah tinggi dan juga sekarang malah jadi kepala dinas. Ini ada kesibukan lain nggak, Dok? Saya agak geli gitu ya kalau mendengar kata sibuk gitu. Sebenarnya nggak ada Oh, kata. jadi nggak sibuk, ini nggak sibuk, biasa-biasa aja. Ya biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa Karena aja. ya kita hidup kan satu arah gitu. Ya, Ketika kita tidak bisa memilih ke arah satu arah, itulah kesibukan. Jadi sebenarnya kesibukan itu nggak perlu ada. nggak perlu ada. Nggak perlu ada. Tapi udah jadi habit gitu, Dok. Iya, jadi kan habit gitu. Jadi sebenarnya disrupsi itu nggak ada. Kan bahasa lain kesibukan sekarang itu ada disrupsi. Ya orang artikan disrupsi itu dengan kesibukannya, padahal disrupsi itu kan kesibukan yang tidak terorganisir dengan baik. Iya. Sehingga lahirlah disrupsi gitu. Berarti Pak Dian mah ini body clocknya beda gitu ya. Ada kan body clock itu yang kebanyakan tidur gitu kan. Ya, itu. Kemudian ada satu aktivitas, aduh saya sibuk banget gitu. Ya, Pak Itu Dian hanya mah Dahlia beda aja. ya. Oke. Tapi hobi gimana, Pak Dian? Saya tidak pernah punya hobi yang secara secara khusus atau spesifik. Karena hobi itu sendiri kan dilahirkan bukan dari keinginan. Sebenarnya hobi itu karena terbangun dari sebuah sinergitas antara harapan dengan sesuatu yang kita hadapi gitu ya. Jadi tidak harus spesifik. Apa Tidak hobi harus saya mancing spesifik, enggak ya. gitu Nah, ya? nggak ada gitu. Jadi bagaimana segala sesuatu itu menjadi kesenangan buat kita gitu. Jangan mengkira jadi susah nantinya. Jangan-jangan hobinya nulis buku nih ya, Pak Dian mah ya? Sebenarnya gak hobi juga. Gak hobi juga menulis saya. Hanya kalau terpepet aja saya menulis gitu. Terpepet dengan desakan pemikiran daripada menjadi sebuah lamunan, maka saya biasakan dengan memulai sebuah menulis itu dalam bahasa lainnya ya, awalilah dengan kendati pun dengan sebuah titik. Nah, gitu. Awalilah dengan walaupun dengan sebuah Nah, titik ya. gitu ya, menulis itu. Awal jadi pendidik itu dari guru ya? Iya, dari guru. Bisa cerita nggak? Oh iya, Pak Dian? sebenarnya dulunya saya di waktu kuliah itu sudah terbiasa menulis di koran. Dulu itu ada yang namanya Bandung Pos ya. Bandung Pos, iya, Di masing-masing. Bandung Pos itu ada Lembur Kuring. Iya, Nah, Lembur Kuring itu suka berbicara tentang budaya tradisi yang tersebar di Jawa Barat. Saya waktu kuliah itu sela-sela itunya suka menulis dikit-dikit tentang Cirundo, tentang goong apalah di Sumedang Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, kebiasaan menulis itu dari semenjak saya kuliah gitu. Dari semenjak Ya, kuliah. dari semenjak kuliah. Nah, kemudian untuk menjadi pendidik itu memang dari semenjak
kuliah juga sudah diarahkan memang ada satu tuntutan untuk menjadi guru mungkin, jadi saya ikuti aja tuntutan itu gitu. Atau mungkin Pak Dian mah terlahir untuk menjadi seorang guru, ya? Nah, mungkin saja saya yakin saya dilahirkan untuk menjadi seorang guru begitu Nah, aja. sekarang kan ada perbedaan. Kalau Pak Dian Ya. dulu kan mencurahkan isi hati, kemudian ada apa buah pikiran jadi tulisan, ya. Tapi kalau anak muda sekarang mah beda, bikin konten, Pak Dian. Konten Itu bagus juga. ada benang merah berarti ya? Iya, bagus itu, hanya beda medianya aja. Medianya aja Medianya beda ya. aja, iya. Ada beda nggak guru tahun dulu waktu Pak Dian mulai jadi guru sama guru sekarang, ada bedanya nggak? Sebenarnya sama aja, yang namanya guru itu kan intinya itu memberikan sebuah motivasi perubahan, itu guru. Iya. Selama kita tidak bisa memberi motivasi ke perubahan kepada sesiapapun, ya jangan ngaku guru lah. Iya. Karena guru itu intinya bagaimana orang bisa berubah karena dia. Nah, itulah guru. Nah, Gitu. gitu. Cuman mungkin karena audiens dan medianya aja yang berubah sekarang ya. ya, itu Jadi aja, harus selalu pasarnya aja, pasar. menjawab tantangan zaman ya. Nah, itulah guru gitu ya. Oke, saya mengutip nih Pak Dian, ini punten saya mencuri-curi mangga. informasi lah ya dari beberapa media sosial punya Pak Dian. Ini di Facebook Pak Dian tuh ada satu intro ya. Intronya tuh gini. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia untuk dapat tumbuh dan berkembang menuju derajat. Maksudnya apa sih? Saya kira itu pasti syarat makna itu. Iya, kan orang itu tidak bisa apa-apa ya dari semenjak dilahirkan. Jadi tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Nah, untuk menjadikan bisa apa-apa itu adalah pendidikan. Sehingga dengan pendidikan itu kita menjadikan sesuatu yang bisa meningkatkan ya nilai kita, value kita. Karena derajat itu sangat beririsan sekali dengan value yang kita miliki. Nah, itu jadi pendidikan itu pada hakikatnya bagaimana kita meningkatkan value. Dan sederhananya, yang namanya pendidikan itu sederhana sebenarnya. Nggak usah didefinisikan yang rumit-rumit. Pendidikan itu suatu kondisi dapat menjadikan orang belajar. Nah, masalahnya di belajar. Belajar itu kata kuncinya di berubah. Jadi perguruan setinggi apapun perguruan kita, selama apapun kita membaca atau belajar itu kalau tidak berubah pada dasarnya tidak belajar. Dan tidak dan bukan pendidikan kalau tidak menciptakan perubahan itu. Apakah pendidikan itu selalu identik dengan sekolah, Pak Dian? Tidak ya. Kalau sekolah itu kan kesepakatan bersama untuk menuju pada suatu tempat di mana orang bisa mengikuti situasi tadi. Jadi sekolah itu bukan bangunan, bukan gedung, tapi suatu komitmen bersama ketika tercipta suatu kondisi di mana dengan kondisi itu orang belajar di sekolah. Berarti hanya sebagai salah satu media pendidikan ya. Gedung itu hanya ya fasilitas aja. Kan kata Ki Hajar Dewantara itu kan semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru, dan saya tambahkan semua aktivitas itu adalah belajar. Jadi intinya ada di belajar ya. Gitu. Oke, kemudian ini Pak Dian, di salah satu berita di Radar Sumedang ya. Saya lihat di radarsumedang.id ya. Bapak juga ini tahun yang lalu sempat menggagas satu festival kaulinan Urang Lembur yang layak dikembangkan menjadi wisata edukasi dalam memberikan pendidikan pada anak usia sekolah. Nah, itu kembali ke definisi pendidikan tadi. Jadi ada nyambung juga ya. Nyambung juga. Jadi situasi atau kondisi pada saat kaulinan itu kan menjadikan anak ada semacam pencapaian atau lompatan-lompatan yang bisa menjadikan dengan lompatan itu dia berubah. Dari tidak berjalan bisa berjalan, tidak bisa enggeran menjadi enggeran, itu kan edukasinya itu di situ. Disadari atau tidak, yang saya lihat itu perubahan itu. Nah, ketika perubahan itu menjadi sebuah event yang bisa menjadikan orang tertarik mengikuti kegiatan itu, yaitulah menjadi wisata edukasi. Jadi wisata edukasi itu ketika ada suatu ketertarikan orang untuk mengikuti event ataupun aktivitas yang dilakukan, makanya jadi wisata. Jadi wisata itu kan dilahirkan dari suatu ketertarikan. Tapi kenapa harus kaulinan baheula? Ya karena memang ya keulinan yang ada masa lalu itu lebih familiar, lebih bisa dilaksanakan oleh semua level, semua kondisi masyarakat yang ada. Jadi tidak memerlukan gadget, tidak memerlukan sehingga dimanapun bisa bermain. Nah itu. Ya memang jarang lihat anak-anak main congklak gitu ya, terus main non. Karena memang fasilitasnya ya yang ada itu sekarang. Sekarang mah anak-anak kan jarang yang ingin main keluar ya, jadi banyaknya main gadget ya. Nah itu. Tapi ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana bisa menjadi fasilitas pendidikan, makanya dan bahkan jadi program liburan ya. Apalagi ini dengan gadget itu jangan dijadikan sesuatu menjadi benda haram, tapi dengan gadget itu bagaimana menciptakan situasi pendidikan.
dan situasi pendidikan itu indikasinya adalah belajar. Belajar itu adalah berubah. Bagaimana melalui gadget itu berubah. Jadi gadget itu jangan hanya dijadikan sebagai sebuah alat mainan, alat game, alat hiburan, tapi bagaimana gadget itu menjadi sebuah processing pembelajaran atau dari sisi pendidikan perubahannya itu. Jadi, bahkan saya pernah baca satu buku Pak, buku tentang psikologi ya. Jadi Iya. sampai umur 12 tahun itu katanya anak itu jangan megang gadget dulu sampai umur 12. Karena itu akan membentuk pola pikir ke tahun-tahun selanjutnya. Dia akan membentuk karakternya itu nanti beda gitu. Iya, Itu mungkin dari kacamata Pak Dian juga sependapat ya. Iya, karena itu kan diawali dengan karakter itu kan dengan pembiasaan. Kebiasaan. Ya kalau karakter itu sendiri kan suatu sebenarnya ya karakter itu jangan disamakan dengan suatu hal yang seolah-olah begitu saja terjadi. Karena yang namanya karakter itu kan kebiasaan yang terbangun, yang terbentuk, jadi jelas tujuannya. Kalau suatu kebiasaan tidak baik, lantas menjadi melekat, itu bukan karakter, itu penyimpangan karakter. Penyimpangan karakter. Karena yang namanya, karena manusia dilahirkan itu dalam karakter baik. Jadi kalau ada manusia yang tidak baik, bukan karakter tidak baik, itu salah asuh. Manusia itu nanti terlahir positif sebetulnya ya. Positif, nah gitu. Luar biasa. Nah, gitu. Nah sekarang terkait ini aktivitas yang sekarang Pak Dian kan sebagai kepala dinas ya, arsip dan perpustakaan ya. Nah ini tentunya Pak Dian sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan tadi ya. Kan untuk arsip berarti kan kita mulai mendata ya, kemudian juga perpustakaan menyediakan isinya sumber ilmu ya, bisa dikatakan sumber ilmu ya kepada masyarakat. Itu bagaimana ini keberadaan dari dinas arsip dan perpustakaan dalam mendukung pendidikan di Kabupaten Sumedang? Ya, dengan kata arsip itu sesuatu yang melekat di situ, istilah lainnya the present is key to the past. Artinya hari ini adalah kunci menafsirkan masa lalu. Jadi ilmu dibangun saat ini adalah produk daripada masa lalu. Nah sehingga arsip itu harus betul-betul menjadi sebuah event edukasi bagi masyarakat, misalkan bagi para siswa, bagi para mahasiswa, karena mereka hanya akan bisa belajar lebih baik di masa lalu dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik, atau yang bahasa secara kerennya itu dalam bahasa arsip itu ya diistilahkan sebagai memori kolektif bangsa. Jadi suatu bangsa yang besar hanya akan tercipta ketika dia mencintai dan memahami tentang masa lalu bangsanya sendiri. Bangsa tolol itu ya bangsa yang tidak tahu masa lalunya, sehingga dia berkembang seolah-olah tidak ada arah dan tujuan. Itulah menimbulkan disrupsi yang tidak terkendali. Nah, jadi nggak ada istilah lupakan masa lalu, nggak ada bisa lupa. Omong kosong orang melupakan masa lalu, karena masa lalu itu akan menjadi bagian dari resources kehidupan yang akan datang. Betul, bahkan kita sendiri adalah produk dari masa lalu ya Pak Dian. Gitu, nah itu ya. Mengenai ini kelengkapan arsip di Kabupaten Sumedang ini gimana? Alhamdulillah ya, mungkin secara sederhana mungkin sampai dengan detik ini kemarin kita mendapat permasalahan di kearsipan. Karena untuk kearsipan itu memang memerlukan adanya semacam kesadaran bersama begitu ya. Jangan sampai muncul ada suatu kecenderungan namanya dengan sindrom amnesia kolektif. Nah, gitu. Jadi sindrom amnesia kolektif itu ya pelupa masa lalu secara bersama-sama. Aduh, itu bahaya ya. Kayak lupa masa ya. Coba bersama-sama lupa aja masa lalu. Pernah ada tidak Sumedang aja seperti itu. Nah, gitu. Mungkin saja sekarang ketika kearsipannya jelek, kurang bagus, mungkin saja orang melupakan masa lalunya, atau bahkan dia lupa dirinya. Ya orang lupa dirinya artinya ya itu sindrom amnesia kolektif. Jangan orang saha gitu. Nah, sampai tidak tahu atas dirinya sendiri, maka dia kehilangan identitas. Nah, itulah infiltrasi budaya juga menjadi salah satu di antaranya. Oke. Mengenai ketersediaan buku-buku nih di perpustakaan gimana Pak Dian? Insya Allah kami perpustakaan terus berusaha tiap tahun dengan memperhatikan perubahan-perubahan kecenderungan informasi atau pengetahuan yang ada saat ini. Ya mulai dari tingkat sekolah prasekolah di TK-TK kami sediakan fasilitas di sana, ada tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi dan umum ya itu. Dengan kunjungan ya rata-rata dengan kami menggunakan aplikasi INLIS ya, Integrated Library System. Di situ terpantau hampir rata-rata setiap harinya itu 50 orang pengunjung. Baik itu masyarakat umum, kan ada mahasiswa, banyaknya sih mahasiswa juga. Karena di buku-buku kami juga beberapa waktu yang lalu kami selalu meminta masukan dari lembaga pendidikan, baik itu perguruan tinggi, sekolah, untuk kira-kira
judul apa yang diperlukan untuk apa sasaran didik mereka gitu, sehingga Oke, kami jadi berusaha untuk memenuhi itu. Kemudian juga selain dari buku-buku yang sifatnya apa namanya teks ya, teks ya. Oke, ini oke. kami juga menyesuaikan sekarang dengan apa namanya digital Di sini ya. ada perusahaan digital juga. Keren, Kami keren, keren. punya iSumedang. Dengan iSumedang itu bisa mengakses beberapa sumber rujukan buku. Namun demikian ya belum tersosialisasikan secara masif, sehingga belum begitu banyak orang memanfaatkan iSumedang ini. Nah, gitu. Iya. Nah, jadi buat para sobat Unsat TV ya, jadi mangga ini berkunjung ke Iya. perpustakaan Kabupaten Sumedang. Oke. Ditunggu ya nanti di Oh iya, iya ditunggu ya. Atau misalnya nanti boleh kita cantumkan ya apa alamat webnya. Boleh, Kemudian iya, jadi sangat biar gembira bisa sekali. berkunjung ke ini Iya. ya, ke dinas ya, ke dinas perpustakaan. Oke, jadi siapapun bisa mengakses ya Pak Dian ya. Iya, iya, bisa. Bisa rata-rata sekarang udah ada 50 pengunjung. Iya, ya. rata-rata per Luar hari biasa, ya. soalnya terus terang Pak Dian, saya juga belum berkunjung, tapi insya Allah nanti akan menyempatkan lah. Ya ditunggu ya. Oke, visi, misi dan tujuan dari arsip dan perpustakaan Kabupaten Sumedang Ya, sendiri ini apa? secara visi ya kami juga terintegrasi dengan visi pemerintah daerah, yaitu simpati ya. Ya. Bagaimana menjadi perpustakaan simpati, disarbus simpati. Hanya masalahnya simpati itu bukan akronim dari suatu perpanjangan kata. Apalagi merek ya. Apalagi merek gitu ya. Ya, simpati itu intinya bagaimana orang itu menyadari keberadaan kita. Nah, itu. Nah, untuk dapat menyadari keberadaan kita, maka kita harus bersimpati. Simpati artinya memiliki sesuatu yang orang lain butuhkan sama kita, maka kita akan menjadi simpati. Nah, perpustakaan juga begitu. Jadi simpati itu sederhananya bagaimana orang lain menyadari keberadaan kita, itu maka akan muncul simpati, atau dalam bahasa STAI ya, khairunas anfa'uhum linas. Nah, gitu. Nah, itu sebenarnya dasar dari simpati itu. Bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Nah, ketika ada kita yang bisa dimanfaatkan orang karena kelebihan ataupun yang kita punya, maka orang lain bersimpati. Jadi simpati itu bukan terjemahan ataupun yang jawaban, tapi simpati itu suatu kemampuan diri untuk menjadikan orang lain menyadari keberadaan kita. Jadi jangan sampai kita berada itu wujuduhu kadamihi, gitu. Ada tapi tidak ada. Ada junggiringna tapi temang kata gitu. Jadi itulah simpati. Nah, rentul teu puguh Nah, jangan sampai ya rentul teu puguh bagus itu. Nggak tahu itu bahasa rentul teu puguh gitu ya. Nah, itulah simpati ya. Jadi Sumedang juga bagaimana simpati, artinya ada daerah, ada provinsi, nasional, bagaimana menyadari keberadaan Sumedang, sehingga Pak Bupati sekarang berusaha Sumedang berprestasi di berbagai bidang. Ya, ini diantaranya untuk menyadari keberadaan Sumedang, karena kalau Sumedang tidak disadari keberadaannya oleh daerah lain, ya mau siapa yang bangga Sumedang? Apalagi orang Sumedangnya sendiri nggak tahu potensi. Bukan cuma formalitas di peta aja ya. Nah, bukan hanya formalitas, menambah skala peta aja. Pak Dian udah berapa tahun di Dinas Arsip Di Perusahaan Daerah Dinas ini? Arsip itu saya baru 6 bulan. 6 bulan tapi luar biasa. udah dalam banget biarpun udah. Nah, lamanya saya memang di STAI ya. Di STAI itu sebelum saya jadi PNS juga sudah di STAI 11 April Sumedang. Dia sebelum PNS, Pak. Sebelum PNS saya dulu di STAI itu dari semenjak 1990 itu di STAI. Nah, sehingga sampai di sekarang saya diberikan kepercayaan oleh yayasan untuk menjadi ketua STAI 11 April. Udah lama juga ya Pak Dian. Udah, alhamdulillah Jadi gitu. pengalamannya juga dari sebelum. Ya, tinggal menghitung aja berapa lama tahun. Pak Dian asli Sumedang ya? Ya, alhamdulillah saya asli Sumedang, bahkan saya dari Rancakalong ya, dari Rancakalong. Ya, mudah-mudahan Mana-mana ini nih Sobat Unsat TV Rancakalong mana nih? Ini ada Pak Dian nih. Nanti Asli Rancakalong itu bagaimana menurut pimpinan Unsap Tempo dulu itu almarhum itu, bagaimana Rancakalong itu menjadi Balinya Sumedang. Wah, hebatnya Sumedang. Ya, selamat Hebat. Rancakalong. Oke, ini terkait inovasi yang diluncurkan oleh Pak Dian atau Dinas Arsip dan Perpustakaan Sumedang, Pak Dian ya. Saya lihat di salah satu iklan ya di medsos ini ada lomba resensi buku beringin di pintu gerbang. Oh iya. Ini Ini ada biasa ya. Aduh, ini bukunya nih ya. Nah, ini. Ada bukunya. Ini mensinergikan saya antara saya sebagai orang kampus di STAI ya, di Yayasan 11 April, dengan saya berada di Disarpus sekarang. Nah, saya bagaimana Disarpus itu menjadi fasilitas bagi pendidikan generasi Sumedang ini, supaya mereka memiliki sebuah paradigma atau wawasan yang berakar berdasar begitu. Terutama ini kan beringin di pintu Ka'bah ini
berdimensikan seorang tokoh pendidikan, tokoh politik, budayawan nih serba multi talent. Ini Mantan bupati kita ya, mantan bupati almarhum kita, Bapak Haji Endang mantan Sukandar, ya. ketua sekolah tinggi dulu ya, sekaligus pendiri dari perguruan 11 April Sumedang ini. Beliau banyak sekali karya-karyanya terutama di bidang pendidikan, ya di bidang pendidikan, sehingga Sumedang sekarang bisa mencapai HLS dan RLS yang lebih baik gitu. Satu di antaranya adalah karya-karya beliau. Nah, sehingga ketika kami melihat Sumedang ke depan, terlebih dalam era disrupsi yang tidak menentu saat ini, artinya perubahan yang demikian cepat dibanding dengan kemampuan itu, sehingga muncul disrupsi. Nah, saya ingin sekali berbagi dengan teman-teman generasi Sumedang untuk bagaimana sih sebenarnya kita menyikapi dinamika perubahan yang ada dan terjadi itu melalui kajian di buku ini. Karena di buku ini sangat syarat sekali dengan pengalaman-pengalaman berharga ya. Mulai beliau dari seorang warga biasa, beliau Pemikiran yang ya, budayawan, beliau seorang petani juga sekaligus dia sebagai politisi. Oh, ini lengkap. Nah, sehingga saya ingin berbagi dengan teman-teman semua warga masyarakat Sumedang untuk bagaimana bisa belajar dari hasanah buku Beringin di Pintu Ka'bah ini. Tapi saya tidak perlu memaparkan apa maksud dari beringin di pintu Ka'bah. Hanya yang jelas bagaimana kita berpolitik yang cerdas, bagaimana beredukasi yang cerdas, dan cerdas itu ada unik juga kalau di STHI. Yang namanya cerdas itu nggak macam-macam. Cerdas itu al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Jadi yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsu dan berbuat untuk hidup setelah mati. Nah, di sini syarat. Jadi ada bekal kita. Pemikiran almarhum ini luar biasa ya. Mengarah kepada kecerdasan. Bagaimana kita tidak terjebak dengan emosi. Beliau itu selalu menyikapi semua orangnya baik, semua orang ramah, tidak pernah membalas kejelekan orang dengan kejelekan lagi, tapi dia selalu memaafkan. Ini yang perlu dipelajari oleh kita. Dan dengan adanya lomba resensi ini, dengan pemikiran beliau banyak diadaptasi ya. Itu banyak diadaptasi. Dan mudah-mudahan kan jariah-jariah beliau di dunia pendidikan bukan sesuatu hal yang baru. Ribuan, ratusan ribu mahasiswa, alumni, siswa dan lain-lain, banyak produk-produk beliau. Nah, sehingga ini saya katakan tadi kecerdasan yang keduanya itu wa amila lima ba'da mauti. Jadi mudah-mudahan kebaikan-kebaikan beliau itu terbawa sampai di akhir zaman nanti. Nah, begitu. Inilah resensi bukunya ya. Tapi ini saya flashback dulu sedikit nih. Iya. Sedekat apa sih Pak Dian dengan Pak almarhum Haji Endang Sukandar? Ya, saya menganggap beliau sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai penasehat ketika kita salah, dan selalu meluruskan ketika kita berbuat tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Dengan gaya-gaya beliau yang sangat halus, kadang bersiloka, sehingga kita bisa salah menerjemah, yang akibatnya kita salah gitu ya. Salah menginterpretasikan menginterpretasikan bisa saja begitu. Nah, yang paling berkesan dari beliau di saya itu, kan saya itu sulit sekali kalau mengangkat HP, kadang HP tidak dibawa-bawa ya. Beliau itu kalau di telepon saya tidak mengangkat. Pernah suatu ketika sampai datang 2 satpam ke rumah saya, gara-gara ditelepon tidak diangkat. Ketika saya itu datang ke kampus pakai pakaian kolor dan lain-lain, pokoknya tidak boleh ke rumah, harus datang ke kampus. Itu gara-gara HP tidak diangkat. Jadi dia sudah melatih suatu hal yang literasi digital juga sebenarnya masa itu. Jadi bagaimana handphone itu menjadi sebuah alat komunikasi batin yang intens, sehingga ya harus menjadi sebuah kekuatan. Jadi penguatan telinga juga begitu ya. Ya, tapi itu dari segi edukasinya. Nah, saya kira banyak hal lah yang dipelajari dari buku beliau ini. Ya gitu. Pak Dian, ini sebelum kita akhiri nih ya Pak Dian, ada pesan nggak buat warga Sumedang khususnya untuk mahasiswa nih ya? Oh iya. Saya senang kalau dengar mahasiswa, karena yang saya terbayang di mahasiswa orang yang penuh dengan semangat belajar yang luar biasa. Apalagi dengan semua fasilitas sekarang yang sudah demikian ya mumpuni lah, dimanapun kita bisa belajar, dimanapun kita bisa menikmati proses pendidikan. Satu hal yang tidak boleh Anda lupakan adalah setiap saat, dan saya tadi menambahkan dari Ki Hajar Dewantoro, setiap aktivitas kita adalah belajar. Jadi jangan pernah berakhir dalam suatu aktivitas, karena berakhir di suatu aktivitas berarti bunuh kemampuan kita atau kita menghilangkan potensi diri kita. Jadi saya pesan kepada teman-teman mahasiswa semuanya,
Jadikanlah semua aktivitas itu belajar. Jangan pernah putus asa dengan kegagalan, karena justru kegagalan itu akan menguatkan kita lebih matang di suatu ketika nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, kita juga tidak mungkin akan kembali ke masa lalu. Yang pasti kita saat ini di sini. Nah, oke, jadi konsentrasi, fokus, kuliah selesai tepat waktu, inovasi dengan hal-hal baru sehingga menjadi suatu hal yang simpati nanti bagi teman-teman mahasiswa. Kalau sudah simpati, maka semua orang akan butuh siapapun kepada kita. Oke. Nah sekarang ada harapan nggak dengan adanya Unsap TV ini Pak Dian? Ya jelas. Nah ini kan satu media yang mampu menciptakan tadi nuansa situasi pendidikan. Bagaimana orang dengan Unsap TV ini menjadi belajar, bisa berubah dari informasi-informasi, berubah dari mungkin agenda-agenda kegiatan. Yang hanya saya pesan ke Unsap TV itu betul-betul fokus dengan edukasi tadi. Jadi edukasi itu desain ciptakan suatu kondisi yang menjadikan dengan kondisi itu orang belajar. Mulai dari musiknya, saya lihat di Unsap itu kaya sekali budayanya, dari budaya-budaya tradisionalnya sampai budaya-budaya yang konvensional, modern, ini luar biasa. Itulah kampus gitu. Jadi kampus itu bukan dari lembaran kertas ke lembaran kertas, tetapi dari rangkaian aktivitas ke aktivitas menuju aktivitas yang lebih baik. Karena yang namanya aktivitas itu tidak ada saatnya berhenti. Aktivitas itu merupakan suatu jembatan menuju aktivitas-aktivitas berikutnya. Dan betul-betul bisa jadi media aktualisasi juga Pak Dian. Nah itulah intinya. Aktualisasi itu sangat penting. Karena intinya tuntutan atas kita adalah aktualisasi. Kita bicara kalau tidak ada aktualisasinya ya tidak akan bisa memberikan apa-apa. Aduh luar biasa, walaupun obrolan kita singkat Pak Dian, Iya, tapi ternyata alhamdulillah, banyak ya. banget makna yang bisa kita ambil ya. Dan sebaik-baiknya pengalaman itu bagaimana kita mengambil hikmah ya Nah, dari gitu. pengalaman Iya, itu ya. iya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dian barusan ini betul-betul bisa menjadi pengalaman atau minimal cermin ya untuk bisa dipelajari dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya tadi menjadi insan yang lebih baik Pak Dian ya. Oke, terima kasih Pak Dian, terima kasih juga untuk para sobat Unsap TV dan kita pastinya akan bertemu lagi dalam obrolan kampus berpengetahuan selanjutnya. Pastikan selalu like, share, dan subscribe channel Unsap TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.